dosennya berkata begitu. Mas Hamzah ini Mas. Ya, mari kita sebelum kita membacanya sama-sama. Doa dulu. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, coba mas bisa menulis warna yang mas paling suka. Kemudian nanti utarakan alasannya kenapa memilih warna itu. Ya, coba masalah warna apa mas yang paling suka mas? Merah. Alasannya? Karena warna dan saya berhati. Kemudian mas Hamzah? Hijau. Alasannya mas? Karena itu kesukaan. Kemudian mas Hamzah, ya mas Fardan? Putih. Alasannya? Karena bersih. Ya kita tahu kan toleransi antara umat beragama itu bisa digambarkan dari tadi saya memerintahkan mas-mas untuk memilih satu warna yang mas paling suka. Dari sini bisa dilihat bahwa setiap orang itu memiliki pilihannya masing-masing, tidak bisa disamakan karena setiap orang itu memiliki sudut pandang masing-masing. Kemudian sama halnya dengan toleransi antar umat beragama. Kita sebagai warga negara Indonesia kita harus tahu betapa banyak suku, agama, dan budaya yang beragam di Indonesia. Nah, kita perlu memiliki rasa toleransi itu menghargai pendapat orang lain. Kemudian ada pengertian toleransi. Toleransi berasal dari kata toleran yang artinya batas ukur atau penambahan atas pengukuran yang masih diperbolehkan. Ditinjau dari etimologinya, toleransi adalah suatu bentuk kesabaran, ketahanan emosi, serta kelapangan dada yang dimiliki seorang. Menurut istilah terminologi, toleransi diartikan sebagai sikap atau sifat menghargai, membiarkan, memperbolehkan perbedaan seorang yang baik itu pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan sebagainya yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Toleransi adalah kesediaan memberikan kebebasan kepada orang lain untuk berpikir. Yang mana di sini bisa dilihat toleransi adalah kesediaan untuk memberikan kebebasan kepada orang lain untuk berpikir. Jadi kita tidak boleh memekang pikiran seseorang. Karena pada hakikatnya setiap yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang itu memiliki suatu batasan yang memang setiap orang itu diberikan perbedaan. Toleransi didukung oleh kesediaan untuk berpikiran terbuka. Toleransi mencakup sikap menerima, menghargai perbedaan orang lain dan pengertian yang baik terhadap orang lain. Kemudian bisa kita baca, toleransi beragama bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bergaul dengan semua orang tanpa membedakan kepercayaan masing-masing, menghargai dan memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama tanpa adanya diskriminasi. Jadi toleransi beragama berarti bahwa setiap orang memiliki persamaan hak dan harus diperlakukan sama dalam hidupnya.
demi kedamaian, kenyamanan, dan kesejahteraan bersama. Jadi sampai sini saya mau bertanya, kenapa sih toleransi itu penting? Coba dijawab dari Mas Awal terlebih dahulu. Karena toleransi akan memotivasi antara sesama beragama Kemudian Mas Hamzah, sama Mas Sardan. sama. Nah, betul. Karena toleransi dianggap sangat penting untuk keberlangsungan hidup beragama dan bernegara. Yang mana suatu negara sudah pasti kalau suatu negara berdiri itu memiliki perbedaan di kehidupan sosial masyarakatnya, baik dari agama, suku, ras, dan budaya. Nah, sikap toleransi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif toleransi saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang kedua, menjaga tali silaturahim. Kemudian yang ketiga, menjaga kesatuan dan persatuan umat bangsa. Dampak negatif toleransi ada yang pertama, mudah dimanfaatkan orang lain. Yang kedua, mudah direndahkan harga dirinya. Yang ketiga, sulit menolak orang lain yang meminta bantuan. Kita lihat dari dampak negatif toleransi, mudah dimanfaatkan orang lain, kemudian mudah direndahkan harga dirinya, sulit menolak orang lain dan meminta bantuan. Bisa digambarkan ketika masyarakat Indonesia itu tidak menghargai toleransi, maka di situ sudah pasti kita bisa dirongrong oleh negara lain yang mana mengadu domba kita karena kita memiliki perbedaan. Nah, ini ada kita lihat dalam laporan IKT tahun 2022, Starlight Institute mencatat setidaknya terdapat 10 daftar kota di Indonesia yang memiliki tingkat toleransi yang paling tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Yakni yang pertama ada Sintawang, dua ada Manado, ketiga ada Sawatiko, kemudian Kupang, Pemohon, dan Magelang, Ambon, Bekasi, Surakarta, dan Kediri.